Oke, hari ini kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam. Sudah keluar, Dek, ini PPT-nya? Sudah keluar PPT-nya? Yang pertama yaitu untuk memahami mengenai apa itu potensi sumber daya alam. Yang kedua untuk memahami jenis-jenis potensi sumber daya alam. Nah, kemarin kan adik-adik udah membuat peta konsep ya. Setidaknya adik-adik udah mengerti apa itu potensi sumber daya alam. Nah, kira-kira apa itu potensi sumber daya alam? Nah, potensi sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Jadi apapun yang dari alam itu bisa digunakan untuk kebutuhan hidup manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sumber daya alam yang dapat diperbarui, adik-adik? Daya alam yang tidak habis-habis. Ya. Sumber ya tidak habis. Siapa yang jawab itu? Sebutkan namanya. Ananda, kelas berapa? Kelas apa? Alvin, kelas berapa? 7? Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Silakan mikrofonnya yang ini dimatikan dulu ya, yang nggak menjawab pertanyaan, biar nggak berisik. Ya. Nah, yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu? Yang bisa jawab? Sumber daya Alam yang bisa habis. dapat Siapa yang jawab? Mahbub. Siapa? sumber daya alam yang dapat habis jika terus menerus digunakan. Yang cewek tadi siapa ya yang pertama? Siapa? Siapa? Winda. Semua. Ya. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu artinya ketika digunakan itu bisa habis. Kemudian ada beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada air. Air adalah suatu zat yang terdiri atas zat hidrogen dan juga oksigen. Kemudian ada tanah, adalah lapisan atas bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan indo atau anorganik dan jasad tumbuhan serta binatang yang sudah mati. Yang ketiga ada udara. Udara adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun caranya dengan melalui kegiatan fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat ada potensi sumber daya hutan. Dan yang kelima ada potensi sumber daya tambang. Namun ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa ya, hanya 3 insya Allah, air, tanah, dan udara dulu. Untuk pertemuan minggu depan kita potensi sumber daya hutan dan tambangnya. Dicatat ya, nanti di akhir saya tanyakan. Sudah apa belum? Kalau sudah saya ganti. Oke. Yang pertama ada air.
Air adalah suatu zat yang terdiri atas zat hidrogen dan juga oksigen. Apa sih manfaat air? Kegunaan Untuk sehari-hari. kebutuhan sehari-hari, Untuk apa? untuk mandi, minum. Kira-kira yang ada di sini sudah mandi semua? Belum. Kok belum? Terus untuk apa lagi selain untuk mandi, untuk minum? Untuk mencuci baju. Ya, masak mie. Ini kan pakai air ya. Terus apa lagi selain untuk kebutuhan kita? Terus ya, LTA. Siapa itu? Aku. Terus untuk pengairan. Untuk pengairan sawah. Ya, udah saya buka soalnya ya. Bahan dasar industri minuman. Biasanya apa adik-adik yang kalian beli? Aqua. Hafal ya. Kemudian untuk penambangan dan juga teknologi pembangkit listrik. Nah itu manfaat-manfaatnya untuk yang air ya. Udah ditulis. Kemudian untuk aset rekreasi, biasanya kalau ada bendungan, biasanya digunakan untuk itu ya, tempat rekreasi, untuk lihat-lihat kalau lagi jenuh gitu, lihat air. Kemudian ya renang bisa. Banyak banget kegunaan air untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian ini ada jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tanah vulkanis. Kemudian ada tanah aluvial, tanah gambut. Nah, itu ada tanah vulkanis. Gambarnya seperti itu. Di situ ya di LKS kalian ada di halaman 18. Ada tanah vulkanis, aluvial, humus, kemudian laterit, tanah gambut, tanah kapur, tanah mergel, retosol, latosol, dan juga fosfolit. Tanah aluvial. Salah satu dari jenis-jenis tanah yang umum ditemui yaitu tanah aluvial. Jenis tanah ini muncul akibat endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini bisa ditemui di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Warna tanah ini biasanya coklat hingga abu-abu. Tanah ini sangat cocok sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Hal tersebut karena tekstur tanahnya yang lembut dan juga mudah diolah, sehingga tidak butuh kerja keras untuk mencampurnya. Di Indonesia sendiri itu jenis tanah ini tersebar hampir di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Kemudian yang ketiga ada tanah gambut. Tanah gambut ini biasanya digunakan untuk lahan pertanian ya. Bisa dilihat itu ada seperti pengairan juga. Nah itu digunakan untuk mengairi lahannya. Ya.
Biasanya ini tersebar di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera Seram, dan juga Papua. Kemudian yang keempat ada tanah latosol. Tanah latosol ini biasanya juga digunakan sebagai lahan pertanian. Persebarannya itu ada di Sumatera Utara. Kemudian ada tanah humus. Ini biasanya tanah untuk tanaman ya, karena tanah ini cenderung subur. Tanah humus itu terbentuk dari pelapukan tumbuhan. Dan tanah ini tuh mengandung banyak unsur hara dan juga mineral serta sangat subur. Makanya kenapa tanah ini bisa digunakan untuk tanaman. Persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan beberapa wilayah di Sulawesi. Kemudian ada tanah laterit. Tanah laterit itu digunakan untuk lahan pertanian dan digali atau ditambang. Juga batuan bermineral. Daerah persebarannya bisa di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Kemudian ada tanah regosol. Lahan pertanian tanpa pengolahan itu. Ya. Siapa itu? Penanda. Penanda. Persebarannya ada di ada yang tahu? Di Sumatera. Siapa yang jawab pertama tadi? Aku banyak sekali ya. Kemudian ada tanah kapur. Tanah kapur biasanya itu digunakan lahan pertanian tapi berbentuk tegalan ya. Dan juga hutan jati. Tanah ini tidak bisa ditanami karena bersifat panas. Tanah amat kok jadi. Tahu kan ya? Karena kandungan bahannya tanah ini sangat cepat untuk. Siapa itu? Mahbub. Mahbub lagi. Siapa? Si aku nggak bisa ndelok keluar. Kemudian ada tanah podzol. Yang lainnya. Di sini Mahbub, Ananda. Tanah yang tersedia terbatuan yang banyak mengandung kuarsa. Mana ini? Siapa ini? Tanah jenis Mahbub. Siapa lagi? Siapa? Mahbub lagi, tah? Nggak kelihatan soalnya, Dek. Siapa? Indi. Tanah Rindi. di atas yang tersedia kuarsa. Kemudian ada tanah litosol. Tanah litosol itu siapa itu? Tanah berbatu. Siapa namanya? Tanah buat bagi batu. Siapa namanya?
Mandu. Mandu. Hindi lagi ya. Oke. Kemudian ada udara. Udara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tidak akan habis ya. Udara setiap hari kita hirup. Kemudian dihasilkan melalui kegiatan fotosintesis ini untuk dilakukan oleh tumbuhan ya. Kemudian udara itu ciri-cirinya tidak tampak mata, tidak berbau dan juga tidak ada rasanya. Kira-kira apa aja manfaat udara? Manfaat udara untuk agar kita tidak mati. untuk bernafas, Ya, untuk bernafas. untuk mengeringkan, untuk gerah, Apanya yang gerah? Untuk apa gerahnya itu? radiasi sinar matahari, Ya. untuk mengeringkan baju. Siapa yang jawab? Siapa aja yang jawab tadi? Yang pertama. Ya. Ini Reva, Alvin mana? Waduh, mahbub akeh yo. Mia. Iya, udah Sakbania. Ya ini kayak absen ya. Dimanfaatkan untuk hal yang utama yaitu untuk pernafasan dan juga membantu proses metabolisme tubuh. Kemudian dimanfaatkan untuk jalur penerbangan pesawat terbang, saluran komunikasi melalui satelit atau antena. Sumber tenaga gerak seperti dalam perahu nelayan untuk membangkitkan listrik atau kincir angin di Belanda. Tahu kan ya? Kincir angin di Belanda. Kemudian ada jenis-jenis udara, itu ada hidrogen, oksigen, argon, neon, helium, metana, krypton, hidrogen. Nah, Ibu di sini tidak akan menjelaskan. Nanti ini ada tugas buat kalian. Tugasnya untuk apa? Untuk absen. Jadi absen hari ini silakan dari beberapa jenis udara di atas itu kalian sebutkan 3 saja. Nanti ada di Google Classroom. Nanti aja ya, tapi setelah pembelajaran. Jadi absennya di sana nanti. Meskipun nanti nilainya salah, itu tidak apa-apa. Oh sudah. Ya tadi udah ada yang buru-buru ya. Saya sudah bilang absennya itu di akhir ketika pembelajaran sudah selesai. Tapi tidak apa-apa wes. Tidak apa-apa, nggak usah kaget kalau nilainya salah ya. Karena itu yang harus disebutkan 3, tapi saya mempunyai banyak jawaban. Jadi di situ nilainya salah kenapa? Karena yaitu tadi cuma 3 yang disebutkan. Gak usah khawatir, tidak ada nilainya kok. Ya. Paham ya ini untuk tugas absennya? Paham untuk tugas absen? Ada yang ditanyakan? Nanti tanya lagi soalnya. Oke. Ini untuk jenis-jenis udara ini untuk tugas absennya. Oke ya. Kemudian ada potensi sumber daya hutan. Ini untuk minggu depan. Ini kita akan ulas minggu depan saja. Oke. Kenapa? Kayaknya ada yang tanya. Kok nggak ganti? Ada pertanyaan? Masa nggak ada yang tanya? Udah jelas tak? Nah ini ada tugas untuk minggu depan. Minggu depan ya. Silahkan dibaca.
Silakan salah satu membacakan. Salah satu aja. Sudah dibaca? Yang pertama adalah tugas mengamati mengenai potensi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, ambil tabel tugas di sekolah langsung sampai hari Sabtu di saya. Apa? Oke, saya ulangi tapi mikrofonnya silahkan dimatikan dulu ya. Oke. Mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, oke, saya ulangi ya. Proyek untuk minggu depan. Yang pertama, kalian tugasnya mengamati mengenai potensi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini ada tabelnya. Ambil tabel tugas kalian itu di sekolah langsung di saya. Itu dimulai dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Kemudian di sini nanti akan ada perintahnya. Silahkan kalian baca dengan seksama. Perintahnya sudah tertera pada lembar portofolio yang sudah saya buat. Kemudian lengkapi perintah yang sudah disediakan dengan baik dan benar. 5. Kerjakan sesuai kemampuan kalian. Jika kurang lembar kerjanya bisa dikerjakan di baliknya, tetapi harus diberi keterangan yang jelas. Nanti saya akan, ini ada kolomnya ya, nanti saya kasih tahu. Kemudian ini sudah keluar. Bentar. Kumpulkan semua tugas itu dengan menyertakan tanda tangan orang tua atau wali, disertai motivasi orang tua terhadap proyek yang Anda kerjakan. Jadi, ketika kalian mengumpulkan tugas, itu harus ada tanda tangan orang tua. Paham? Ya, untuk pengambilan ini tabelnya hari Jumat dan Sabtu ya. Oke. Ya, nanti pokoknya yang sedang di luar kota atau yang jauh, nanti PC saya nanti saya kirimkan dalam bentuk file ya. Nanti bisa di print sendiri. Oke. Gimana? Jedaan sih Kak. Jedaan sih.